Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tuti Alawiyah, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam luar sekolah. Materi ini menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari pendidikan yang dilaksanakan di jalur formal seperti sekolah. Tujuan utamanya adalah agar pendidikan ini dapat melayani seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memberikan layanan pendidikan yang mampu mengembangkan potensi diri mereka. Melalui pendidikan ini, peserta didik diharap mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan vokasional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap pendidikan formal guna mendukung pendidikan sepanjang hayat dan memenuhi standar nasional maupun internasional. Selanjutnya, kita melihat tujuan dari pendidikan Islam luar sekolah. Tujuan utamanya adalah melayani masyarakat agar mereka bisa belajar sepanjang hayat, sehingga mampu meningkatkan mutu dan martabat kehidupannya. Di samping itu, pendidikan ini bertujuan membina masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya sendiri, mencari nafkah, ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, pendidikan ini berfungsi memenuhi kebutuhan belajar yang belum terpenuhi melalui jalur pendidikan formal, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Materi berikutnya menjelaskan tentang 3 fungsi utama dari pendidikan luar sekolah. Pertama, sebagai substitusi, yaitu menggantikan pendidikan formal bagi mereka yang tidak bisa menempuh jalur sekolah karena berbagai alasan. Contohnya adalah program paket A, B, dan C yang setara dengan SD, SLTP, dan SLTA. Kedua, sebagai pelengkap dan komplement karena tidak semua materi yang dibutuhkan peserta didik dapat diajarkan di sekolah formal. Pendidikan luar sekolah atau disingkat PLS menyediakan kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler, kursus, dan pengalaman belajar lain yang melengkapi apa yang diperoleh di sekolah. Ketiga, sebagai suplemen, yaitu mendukung pengembangan peserta didik secara lebih menyeluruh. Selain itu, pendidikan luar sekolah memiliki peran penting yang saling kait-mengait dengan kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan sekolah, PLS berfungsi sebagai substitusi, pelengkap, dan suplemen dalam kaitannya dengan dunia kerja. PLS berfungsi sebagai jembatan yang mempersiapkan tadi agar mampu memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang memadai. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat, PLS membantu individu bertahan hidup dan mengembangkan kualitas hidupnya secara mandiri dan produktif. Selanjutnya, kita kembali mengingat bahwa salah satu tujuan PLS adalah melayani masyarakat agar mereka dapat belajar dan berkembang secara berkelanjutan. Hal ini penting guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupan mereka. Selain itu, pendidikan ini berfungsi membina masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan dalam kehidupan dan pekerjaan, sehingga mereka dapat berkembang dengan baik dan mampu menghadapi tantangan hidup. Pada akhirnya, fungsi pendidikan Islam luar sekolah adalah menjadi bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia. Melalui fungsi-fungsi tersebut, PLS dapat memenuhi standar pendidikan nasional dan internasional, serta mendukung pembangunan masyarakat yang berdaya saing tinggi. Demikian pemaparan mengenai tujuan dan fungsi dari pendidikan Islam luar sekolah. Semoga dengan adanya penjelasan ini, kita dapat memahami betapa pentingnya peran PLS sebagai bagian dari pendidikan nasional yang inklusif, fleksibel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Jumpa lagi pada video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.